Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kami, Frater Projokam. Perkenalkan, nama Frater ialah Frater Putra Sinaga. Dan pada kesempatan kali ini, Frater akan menjelaskan sedikit katekesis singkat tentang Sabtu Suci. Sabtu Suci, atau yang biasa kita sebut Malam Paskah, atau biasa juga kita sebut sebagai Vigili Paskah. Akan tetapi, pada hakikatnya perlu kita bedakan mana yang disebut sebagai Sabtu Suci dan mana yang disebut sebagai Vigili Paskah. Sabtu Suci ialah serangkaian hari sampai sebelum matahari terbenam. Sedangkan Vigili Paskah baru boleh dirayakan setelah matahari terbenam. Nah, pada kesempatan kali ini, Frater akan menjelaskan sedikit tentang kedua istilah ini. Biasanya Sabtu Suci atau hari kedua Trihari Paskah merupakan hari Kristus di dalam kubur. Gereja menganjurkan kita semua untuk berpuasa dan berjaga di dekat kubur Tuhan melalui penantian akan kebangkitannya. Pada hari ini, dengan berdoa dan berpuasa, gereja seakan-akan sedang berada di makam Tuhan. Gereja sedang merenungkan kesengsaraan dan wafat serta turunnya Yesus Kristus ke alam maut sembari menantikan kebangkitannya. Karenanya tabernakel yang ada di dalam gereja dikosongkan. Begitupun dengan lampu tabernakel dipadamkan. Pada hari ini juga sangatlah dianjurkan agar ofisi atau ibadat bacaan dan doa pagi didoakan bersama-sama dengan umat. Namun apabila ofisi atau ibadat bacaan dan doa pagi tidak dapat dilaksanakan bersama umat, maka harus diadakan upacara sabda atau devosi yang sesuai dengan misteri yang dirayakan pada hari tersebut. Pada Sabtu Suci, gereja tidak boleh mempersembahkan kurban misa. Komuni kudus hanya boleh diberikan dalam bentuk viaticum atau diartikan sebagai komuni bekal suci. Selanjutnya, Vigili atau Malam Paskah berasal dari bahasa Latin, yaitu vigilis, yang berarti berjaga-jaga. Dalam pedoman tahun liturgi nomor 21, dikatakan bahwa pada Malam Paskah ini, gereja sambil berjaga-jaga menantikan kebangkitan Kristus, serta merayakannya dalam upacara-upacara suci. Pada Malam Paskah, kita menantikan dan menyongsong kebangkitan Yesus Kristus yang akan beralih dari kematian menuju kehidupan kekal. Kematiannya telah menghancurkan dosa dan maut, dan kebangkitannya akan memperbaharui kehidupan kita semua. Selanjutnya, Frater akan menjelaskan Malam Paskah itu sebenarnya disusun dalam 4 bagian. Pertama, Lucernario, atau disebut sebagai upacara cahaya. Upacara cahaya menggambarkan bagaimana Kristus datang dalam terang kebangkitannya untuk menghancurkan kuasa kegelapan guna memperbaharui hidup manusia. Upacara cahaya membawa manusia pada permenungan bahwa kebangkitan dicapai melalui sengsara dan wafat. Dalam artian sederhananya ialah keberhasilan kita semua sebagai murid Kristus semestinya dicapai melalui perjuangan dan penderitaan. Kedua, liturgi sabda. Dalam liturgi sabda Malam Paskah terdapat 9 bacaan, 9 kidung, serta 9 doa. Rangkaian bacaan-bacaan ini hendaknya menggambarkan bagaimana rencana karya keselamatan Allah yang dimulai sejak manusia pertama kini dipenuhi atau tergenapi dalam pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Menurut tata cara Malam Paskah yang sudah dipugar, ada 7 bacaan dalam upacara ini yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Taurat yang biasanya digunakan sesuai tradisi paling kuno Gereja Timur dan Barat, dan 2 bacaan dari Perjanjian Baru yang diambil dari surat para rasul dan Injil. Bila memungkinkan, hendaknya dilaksanakan dengan utuh ke-9 bacaan tersebut. Namun, bila keadaan pastoral menuntut agar jumlah bacaan dikurangi,
maka paling kurang harus ada 3 bacaan dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat, para nabi, dan kitab Keluaran bab 14. Lalu yang ketiga, perayaan pembaptisan. Pembaptisan merupakan simbol pembaharuan hidup manusia yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Melalui peristiwa ini, setiap orang yang percaya kepadanya telah turut disalibkan, mati, serta dikuburkan bersama Dia, dan kini dibaharui hidupnya dalam pembaptisan. Lalu yang keempat, perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi merupakan tanda persatuan erat dan mesra antara Allah dan manusia. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita semua yang berdosa kini boleh turut serta dalam perjamuan anak domba sejati yang mulia bersama Allah dalam perayaan Ekaristi. Arti karakter Vigili Paskah atau malam Paskah ialah peringatan akan malam pembebasan, di mana bangsa Israel tetap berjaga-jaga menantikan Tuhan yang akan berlalu untuk memerdekakan mereka dari perbudakan Firaun. Hal ini melambangkan Paskah Kristus yang selalu dinantikan atau masih akan datang, di mana dengan mematahkan belenggu kematian, Kristus bangkit sebagai pemenang dari alam maut. Seluruh perayaan Vigili Paskah dilangsungkan pada malam hari. Perayaan ini tidak boleh dimulai sebelum matahari terbenam dan harus selesai sebelum fajar menyingsing. Lalu mengapa Paskah sebagai hari raya kebangkitan sedemikian agung? Ada beberapa alasan. Alasan yang paling utama ialah karena bagi kita umat Kristiani, kebangkitan Kristus adalah dasar iman dan pengharapan kita. Dan melalui sakramen baptis dan sakramen krisma, kita semua umat Allah dimasukkan ke dalam misteri Paskah Kristus. Dan dengan mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Dia, kita pun akan memerintah bersama Dia. Maka dari itu, arti sepenuhnya dari Vigili Paskah ialah menantikan kedatangan Tuhan. Demikianlah katekesis singkat yang Frater berikan pada kali ini. Semoga katekesis singkat ini dapat berguna untuk kita semua, menambah wawasan kita untuk semakin beriman kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.